Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Isnaini, NIM 192111105 sebagai pemateri yang kedua, membahas tentang pemikiran Sayyid Qutb. Sayyid Qutb adalah salah satu tokoh politik yang digolongkan pada kelompok fundamentalis Islam. Pemikiran-pemikiran politiknya telah memberikan pengaruh pada gerakan-gerakan pemuda dalam menghadang bangsa Barat di berbagai negara, terutama negara Mesir. Sayyid Qutb lebih terkenal dengan karya teoretikalnya dalam mendefinisikan rumusan Islam fundamentalis dalam perubahan sosial dan politik. Sayyid Qutb juga salah satu pemikir ideologi Ikhwanul Muslimin, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan di Ismailiyah, negara Mesir, oleh Syekh Hasan al-Banna. Gerakan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat politik Islam serta sebagai kelompok yang hendak membuktikan keyakinan mereka. Sayyid Qutb juga telah menuangkan pemikirannya tentang pandangannya terhadap Islam. Selama masa di mana beliau belum bergabung dengan gerakan Ikhwanul Muslimin, kebanyakan karyanya terkenal dengan keindahan serta penafsiran dalam bahasa syairnya. Sayyid Qutb juga adalah seorang ilmuwan, sastrawan, serta ahli tafsir. Seorang tokoh pemikir muslim yang terkenal kehebatannya dalam ilmu Al-Quran, sehingga beliau menulis sebuah tafsir yang dinamakan Tafsir fi Dhilalil Quran, serta terkenal dengan corak struktural pada penulisan tafsirnya. Pemikiran Sayyid Qutb dalam menafsirkan Tafsir fi Dhilalil Quran. Sayyid Qutb mengawali tafsirnya dengan kalimat yang artinya hidup di bawah naungan Al-Quran adalah sebuah kenikmatan. Kenikmatan yang tidak akan dipahami kecuali bagi yang merasakannya. Kenikmatan yang mengangkat umur, memberkati, dan memurnikannya. Sayyid Qutb berpandangan bahwa Islam mampu menyuguhkan solusi bagi segala masalah kehidupan manusia yang timbul dari sistem Islami, karena Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama ajaran Islam yang mencangkup seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, Sayyid Qutb menganggap bahwa hidup dalam naungan Al-Quran sebagai suatu kenikmatan. Pemikiran Sayyid Qutb dalam Tafsir fi Dhilalil Quran yang berkaitan tentang dakwah lewat kekuasaan. Contohnya pada surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Sayyid Qutb meletakkan ayat ini di bawah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan perlu adanya kekuasaan untuk menegakkannya. Oleh karena itu, Sayyid Qutb menegaskan ketetapan harus ada kekuasaan, yaitu kandungan petunjuk nas Al-Quran. Apabila dakwah dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan, maka perintah dan larangan itu tidak akan dapat dilakukan kecuali orang yang memiliki kekuasaan. Pemikiran Sayyid Qutb dalam Tafsir fi Dhilalil Quran yang berkaitan dengan ukhuwah terdapat pada surat Al-An'am ayat 38. Sayyid Qutb yang menjelaskan bahwa manusia tidaklah sendirian dalam semesta ini. Di sekitarnya terdapat makhluk-makhluk lainnya. Semuanya memiliki sistem yang terorganisir. Semuanya menunjukkan adanya program, pengaturan, dan hikmah besar. Dari ayat ini, Sayyid Qutb menjelaskan tentang lingkup perhatian Allah yang menyeluruh. Menurutnya, memberi pengarahan hati dan akal manusia kepada kenyataan bahwa semua makhluk berada pada kekuasaan Allah.
Pada akhirnya mereka akan dikumpulkan kepada Allah. Metode penafsirannya, Said Qutb menggunakan metode tahlili dengan 2 tahap. Yang pertama, Said Qutb hanya mengambil dari Al-Quran saja. Yang kedua, Said Qutb menggunakan rujukan, referensi, dan sumber-sumber lainnya. Rujukan utama, Said Qutb mengutip pendapat ulama, yaitu karya tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi. Dapat dipahami, metode penafsirannya tidak terlepas dari penggunaan metode tafsir muqaran, sistematika tafsir fi dilalil Quran. Said Qutb dalam tafsirnya menafsirkan surah ayat-ayat Al-Quran sesuai susunannya dalam mushaf Al-Quran, ayat demi ayat, surat demi surat, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Maka secara sistematika tafsir ini menempuh tata tertib mushafi. Pemikiran Said Qutb terhadap Al-Quran. Said Qutb memandang Al-Quran adalah satu kesatuan yang menyatu dan berlandaskan kepada kaidah khusus, yaitu suatu kaidah yang mengandung keserasian. Said Qutb menyimpulkan, pemikiran terhadap keindahan Al-Quran adalah bahwa Al-Quran mempunyai metode terpadu dalam berungkap, dengan mengikuti metode taswir atau gambaran berbagai makna pikiran, kondisi jiwa, lalu menampilkannya dalam gambaran yang dapat diindra. Adapun pemikiran Said Qutb terhadap urutan masing-masing surat beserta tata urutan ayat-ayatnya. Said Qutb mengambil beberapa riwayat sahih. Contohnya, ketika Rasulullah telah membacakan Al-Quran secara keseluruhan kepada Malaikat Jibril, sebagaimana Malaikat Jibril membacakannya kepada Rasulullah, ini berarti keduanya membaca ayat-ayat Al-Quran secara berurutan di dalam suratnya. Pemikiran Said Qutb terhadap penafsiran. Said Qutb menggunakan pemikiran penafsiran berdasarkan manhaj ilahi, sesuai dengan metode Al-Quran dan kehidupan sahabat di masa jahiliyah. Said Qutb menggunakan 3 manhaj, yaitu yang pertama, manhaj jamali, adalah manhaj yang memandang Al-Quran dari sudut keindahan bahasa Al-Quran. Yang kedua, manhaj fikri, adalah hasil dari kepeduliannya terhadap kehidupan sosial dan pembaharuan masyarakat. Yang ketiga, manhaj haraki, yaitu pergerakan yang aktual, di mana manhaj ini menjadi titik terakhir pemikirannya terhadap penafsiran dan pemahaman Al-Quran. Metode kaidah penafsiran dalam tafsir fi dilalil Quran. Contohnya, pada surat Al-Baqarah menggunakan metode masa Rasul dan sahabat, yaitu metode Al-Quran, yaitu satu kesatuan yang menyatu dan berlandaskan kepada kaidah khusus, yaitu kaidah yang mengandung keserasian. Metode ini tidak hanya digunakan dalam surat Al-Baqarah saja, tetapi bisa digunakan untuk menafsirkan surat-surat lainnya. Pendekatan dan corak tafsir dalam tafsir fi dilalil Quran. Contoh, surat Al-Baqarah menggunakan pendekatan Qur'ani serta pemahaman dan ijtihad. Corak yang digunakan adalah corak ilmi, corak fikih, dan corak adabi. Sumber penafsiran dalam tafsir fi dilalil Quran. Said Qutb dalam menafsirkan Al-Quran tidak terlepas dari menggunakan sumber-sumber penafsiran seperti Al-Quran, hadis, asar sahabat, tabi'in, serta ijtihad pemahaman. Contoh, penafsiran surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22 menggunakan sumber ijtihad dan pemahaman di setiap yang ditafsirkan. Kemudian, kelebihan tafsir fi dilalil Quran yaitu terletak pada metodologi kajiannya yang fokus terhadap renungan terhadap Al-Quran
dan mengabaikan masalah-masalah yang tidak begitu relevan dan kisah yang tidak begitu membantu dalam mewujudkan gagasan Al-Quran. Kemudian kelemahan tafsir fi dhilalil Al-Quran, kekurangannya terletak pada kurangnya referensi yang berakibat kepada kurangnya kutipan dari sumber riwayat. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.